Para calon mahasiswa, bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan soal TPS SBMPTN. Kali ini kemampuan verbal, subtopik klasifikasi atau pengelompokan kata. Tes klasifikasi atau pengelompokan kata adalah tes yang menguji kemampuan mengelompokkan kata yang mempunyai kesamaan atau kemiripan. Sasaran tesnya adalah peserta mampu menganalisis soal untuk menentukan satu kata yang tidak identik atau tidak termasuk dalam kelompok kata. Bentuk tesnya biasanya pilihan ganda yang menyajikan 5 pilihan kata, 4 kata yang sejenis atau satu kelompok, dan satu kata tidak sejenis. Nah, kata yang tidak sejenis inilah yang harus dicari atau ditemukan. Modal kita untuk mengerjakan soal ini adalah 1. Pengetahuan umum yang luas. Mengapa? Karena kata-kata yang ditanyakan dalam soal semacam ini berasal dari berbagai bidang atau disiplin ilmu. 2. Konsep tentang hipernim, kata umum, hiponim, kata khusus, dan kohiponim sebagai modal untuk menganalisis klasifikasi kata. Nah, hipernim itu apa? Sebutan lain kata umum. Mungkin kita masih ingat pelajaran di SMP atau SMA. Nah, kata umum yaitu kata yang membawahi, mencakup beberapa kata yang lebih kecil cakupan maknanya. Contoh, buah. Hiponim atau kata khusus adalah kata yang maknanya tercakup dalam kata umum. Contoh, melon. Jadi ada kata umum buah, ada kata khusus melon. Nah, kohiponim adalah kata-kata khusus atau kelompok kata khusus yang sejenis atau yang tercakup dalam satu kata umum. Nah, tadi contoh kita, kata umumnya adalah buah. Kohiponimnya mencakup melon, nah ini jenis-jenis buah, anggur, jeruk, nanas, pisang, mangga, belimbing, jambu, dan mungkin masih ada yang lain. Nah, ini dasar yang bisa kita gunakan untuk menganalisis klasifikasi kata. Mari kita lihat sekarang pembahasan soal satu persatu. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak sejenis adalah, nah, kalimat perintah atau pernyataan atau pertanyaan ini nanti berbeda-beda pada tiap soal. Mungkin juga jika Anda menemukan di soal yang dibahas oleh yang lain. Tetapi intinya seperti tadi dikemukakan, di sini ada kohiponim. 5 kata ini kohiponim, tetapi satu yang bukan anggota, tidak termasuk kohiponim. Nah, satu kata itu yang harus kita temukan. Baik, kita ulang soal nomor 1. Berikut ini yang tidak sejenis adalah, nah ada kata Pluto, Venus, Sevena, Jupiter, Saturnus. Nah, ternyata Pluto, Venus, Jupiter, Saturnus adalah nama-nama planet. Sedangkan Sevena bukan nama planet. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah C, Sevena. Soal nomor 2. Carilah yang berbeda dari lainnya. A. Kupu-kupu. B. Rumah-rumah.
C. Orang-orang, D. Bunga-bunga, E. Burung-burung. Nah, ini pelajaran SMP juga tentang kata ulang. Nah, kupu-kupu merupakan kata ulang semu. Bentuknya seperti kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang. Nah, sedangkan yang lain ini merupakan kata ulang utuh. Jadi, jawaban yang berbeda pada soal ini adalah A, kupu-kupu. Soal nomor 3. Berikut ini yang tidak sejenis adalah A. Paris, B. Tokyo, C. Manila, D. Jakarta, E. Kuala Lumpur. Nah, dari kelima kata ini, Jakarta adalah nama kota yang ada di dalam negeri, sedangkan 4 yang lain adalah nama kota di luar negeri. Jadi, yang tidak sejenis adalah pilihan jawaban D, Jakarta. Soal nomor 4. Pilihlah yang berbeda dari lainnya. A. Puisi, B. Slang, C. Soneta, D. Pantun, E. Gurindam. Nah, jika kita masih ingat pelajaran kesusastraan atau sastra, salah satunya adalah jenis-jenis puisi. Nah, ini adalah kata-kata yang merupakan nama atau jenis puisi. Tetapi satu yang bukan, yaitu slang. Slang adalah nama grup musik. Jadi, pilihan jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah B, slang. Soal nomor 5. Yang bukan anggota kelompok adalah ada 5 kata: A. Injil, B. Zabur, C. Taurat, D. Al-Quran, E. Sutasoma. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kelompok kitab suci, kecuali Sutasoma. Jadi Sutasoma ini bukan kitab suci. Maka inilah jawaban untuk soal nomor 5. Pilihan E. Soal nomor 6. Carilah yang berbeda dari lainnya. A. Pilot, B. Kusir, C. Montir, D. Masinis, E. Nahkoda. Ini adalah nama-nama pemandu kendaraan atau orang yang mengoperasikan kendaraan, kecuali montir. Karena montir ini adalah orang yang memperbaiki kerusakan pada kendaraan, bukan yang menjalankan kendaraan. Maka inilah pilihan jawaban untuk nomor 6, C. Montir. Nomor 7. Berikut ini yang tidak sejenis adalah ada kata ink, price, place, product, promotion. Nah, jika kita mencoba memahami dunia bisnis, niaga, kewirausahaan, ada istilah 4P, yaitu price, harga, place, tempat usaha, produk, barang dagangan, dan promotion atau promosi pemasaran. Nah, ini merupakan istilah dalam bidang perdagangan. Sedangkan pilihan jawaban A, ink,
adalah istilah pada bidang tulis-menulis. Jadi, A inilah yang menjadi jawaban untuk soal nomor 7. Soal nomor 8, pilihlah yang berbeda dari lainnya. A. Gobi, B. Sinai, C. Sahara, D. Amazon, dan E. Kalahari. Nah, nama-nama ini, kata-kata ini merupakan kelompok nama gurun, kecuali satu kata yang merupakan nama sungai, yaitu Amazon. Maka pilihan jawaban untuk soal nomor 8 ini yang berbeda dari lainnya adalah D. Amazon. Berikutnya soal nomor 9. Yang bukan anggota kelompok adalah ada 5 kata: A. Pailit, B. Ambruk, C. Bangkrut, D. Kolaps, E. Gulung tikar. Nah, pailit, bangkrut, kolaps, gulung tikar memiliki persamaan arti yaitu hancurnya sebuah usaha, sedangkan ambruk ini berbeda arti karena ini lebih kepada pemakaian untuk robohnya bangunan. Maka yang berbeda, yang bukan anggota kelompok adalah B. Ambruk. Soal nomor 10. Carilah yang berbeda dari lainnya. A. Einstein, B. James Watt, C. Graham Bell, D. Thomas Alva Edison, dan E. William Shakespeare. Nama-nama yang disebutkan di atas adalah nama ilmuwan, kecuali William Shakespeare yang sebenarnya adalah nama sastrawan. Jadi, pilihan jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah E. Soal nomor 11. Berikut ini yang tidak sejenis adalah A. Biologi, B. Analogi, C. Psikologi, D. Sosiologi, E. Kriminologi. Nah, jika melihat akhiran pada kata-kata ini, kita bisa menebak bahwa ini adalah nama-nama ilmu atau cabang ilmu. Tetapi sebenarnya ada satu yang bukan, yaitu analogi. Jadi, yang lain ini merupakan ilmu, sedangkan analogi ini istilah yang berarti padanan, meniru. Pilihan jawaban untuk nomor 11 ini adalah B. Analogi. Ingat bahwa dalam TPA juga ada soal analogi, misalnya manusia nasi, lembu rumput. Nah, seperti itulah analogi dalam TPA. Soal nomor 12. Pilihlah yang berbeda dari lainnya. A. Hilir, B. Hulu, C. Kawah, D. Sungai, E. Muara. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya adalah istilah-istilah yang ada yang berkaitan dengan sungai. Tetapi satu yang bukan, yaitu kawah. Karena ini istilah yang ada pada bidang gunung atau bagian dari gunung. Maka
pilihan jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah C. Kawah. Soal nomor 13. Yang bukan anggota kelompok adalah A. Catur, B. Tenis, C. Basket, D. Bola voli, E. Sepak bola. Nah, memang ini semuanya merupakan nama cabang olahraga. Tapi ada 4 yang sejenis dan ada 1 yang berbeda. 4 yang sejenis ini adalah cabang olahraga yang alat yang digunakan, alat utamanya adalah bola. Nah, sedangkan catur tidak menggunakan bola. Maka pilihan jawaban A, catur, inilah yang menjadi jawaban untuk soal nomor 13. Soal nomor 14. Carilah yang berbeda dari lainnya. A. Unta, B. Anoa, C. Lembu, D. Anggora, E. Kambing. Nah, unta, anoa, lembu, kambing, ini kan nama binatang. Apakah anggora juga bukan nama binatang? Anggora adalah jenis kucing. Nama binatangnya kucing, jenisnya anggora. Nah, perbedaannya adalah unta, anoa, lembu, kambing, binatang herbivora, sedangkan anggora merupakan kucing yang itu karnivora. Jadi, pilihan jawaban untuk nomor 14 ini adalah D. Anggora. Soal nomor 15. Berikut ini pasangan yang salah adalah ton berat. Jadi ini satuan dan apa yang disebutkan sebagai besar pengukuran. Detik untuk waktu, minggu untuk libur, ohm untuk hambatan. Dalam fisika ada R, hambatan, atau ada juga yang menyebut tahanan. Satuannya ohm. E, Newton, gaya. Nah, yang bukan pasangan adalah C, minggu libur. Nah, ini jawaban untuk nomor 15. Soal nomor 16. Pilihlah yang berbeda dari lainnya. Ada grasi, alokasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi. Nah, jika kita ingat pelajaran kewarganegaraan atau PPKN atau civic, mungkin juga ada istilah lain. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang ada dalam lingkup hak presiden. Jadi ini adalah hak prerogatif presiden kecuali kata alokasi. Alokasi ini berarti adalah kuota, penjatahan, penentuan durasi atau banyaknya sesuatu. Nah, ini tidak atau bukan merupakan hak prerogatif presiden. Maka jawaban pilihan yang berbeda dari lainnya adalah B, alokasi. Soal nomor 17. Yang bukan anggota kelompok adalah ada kata ngapis, hatlia, latime, warma, bamjako. Nah, ini apa? Ingat pelajaran tentang bahasa Panda? Nah, video bahasa Panda sudah kami sebarkan juga. Nah, ini model bahasa Panda yang sederhana, yaitu pembalikan suku kata. Ngapis, ini pisang.
Hatlia ini dahlia, latime ini melati, warma mawar, bamjako kamboja. Nah, ini kan merupakan kelompok bunga, nama-nama bunga, kecuali ngapis atau pisang. Maka jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah A, ngapis. Ini pisang, bukan kelompok bunga. Soal nomor 18. Pilihlah yang berbeda dari lainnya. A, exit, B, copy, C, save, D, diskette, E, format. Nah, saya kira kita familiar dengan kata-kata ini, namun perlu kita cermati bahwa ini adalah kata-kata yang merupakan kelompok kata perintah dalam operasi komputer, kecuali disket. Disket bukan perintah dalam operasi komputer, melainkan tempat menyimpan data. Maka pilihan jawaban untuk soal nomor 18 ini adalah D, disket. Soal nomor 19. Yang bukan anggota kelompok adalah A. Tenggara, B. Timur Laut, C. Timur Daya, D. Barat Laut, E. Barat Daya. Nah, ini adalah nama-nama arah mata angin. Tetapi kalau kita tahu persis hal tersebut, ada satu kata yang bukan nama arah mata angin, yaitu Timur Daya. Tidak ada arah mata angin yang disebut Timur Daya. Maka inilah jawaban untuk soal nomor 19. Soal terakhir nomor 20. Carilah yang berbeda dari lainnya. A. Commission, B. Commission, C. Commission, D. Commission, E. Commission. Nah, ini kata-kata ya dalam bahasa Inggris. Nah, yang ditanyakan adalah penulisan yang benar dari kata tersebut yang mana. Nah, penulisan yang benar adalah pilihan jawaban E, commission dengan double M dan double S. Cara penulisan A, B, C, D salah. Jadi, pilihan jawaban untuk soal nomor 20 ini adalah E. Sahabat calon mahasiswa, demikian pembahasan soal klasifikasi kata atau pengelompokan kata. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk membantu persiapan kalian menghadapi TPS, UTBK, SBMPTN. Terima kasih atas kunjungannya. Salam satu guru, banyak ilmu.